Halo, selamat siang rekan-rekan sekalian. Saya perwakilan dari tim IT. Di sini saya akan memperkenalkan serta mensosialisasikan terkait cara penggunaan atau tutorial aplikasi baru yang akan digunakan pada siang laptop, khususnya pada bagian produksi, di mana aplikasi ini akan digunakan untuk memonitoring absensi harian, aktivitas produksi, hingga proses penggajian. Seperti yang kita ketahui, proses monitoring absensi harian, aktivitas produksi hingga proses penggajian masih banyak yang dilakukan secara manual, sehingga tingkat risiko keamanan dan kesalahan data sangat tinggi. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan keakuratan data, dan tentunya bisa meminimalisir penggunaan kertas. Penjelasan dalam video kali ini akan saya bagi ke beberapa tahap sesuai dengan tipe pengguna aplikasi, antara lain ada checklist, admin, dan payroll. Oke, untuk tahap pertama kita masuk ke bagian checklist. Nah, Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk membuka browser di komputernya masing-masing, bisa pakai Chrome, Mozilla, atau yang lainnya. Di sini saya memakai Chrome. Terus masukkan alamat IP-nya, diikuti dengan nama aplikasinya yaitu Finger_new. Kemudian masukkan username dan passwordnya. Di sini saya memakai user checklist dengan password saya. Nah, setelah login berhasil, Anda akan dialihkan ke halaman absensi harian. Nah, di halaman ini digunakan untuk melihat absensi fingerprint dari setiap karyawan. Nah, untuk menampilkannya cukup pilih departemen yang Anda ingin tampilkan dan bisa menggunakan satu kontrak. Nah, setelah pilih departemennya, tentukan tanggalnya, misal tanggal 14. Terus untuk filter ini adalah filter untuk menampilkan per status karyawan, atau kontrak, tetap, atau share, atau bisa semuanya. Saya ambil contoh semuanya, cari data. Nah, setelah proses selesai, scroll ke bawah. Nah, di sini akan menampilkan nama-nama sesuai yang Anda tampilkan. Nah, saya di sini menampilkan satu kontrak, maka yang muncul di sini akan karyawan di hal 1 kontrak. Nah, di sini untuk data yang ditampilkan di sini mulai dari user ID atau ID feature, nama karyawan itu sendiri, departemen karyawan, HK karyawan, hari kerja karyawan. Ini tuh jumlah hari kerja di karyawan itu setiap minggunya. Terus ada indikator tanpa istirahat, indikator masuk awal, indikator BA, indikator GS, indikator GP masuk dan GP libur. Terus ada check in, check out, jam kerja. Ini check in outnya fingerprintnya karyawannya. Terus ini jam kerja dari out dikurangi in. Terus ini ada standar in outnya, ada PKLN atau lembur normal, lembur flat, PKLF, PKLN lembur libur, dan PKLN GL atau lembur ganti libur. Nah, untuk indikator-indikator ini akan saya jelaskan ke menu selanjutnya. Nah, setelah menu absensi harian ini, ke menu selanjutnya adalah kita ke menu waktu jeda. Nah, di sini digunakan untuk menginputkan data-data waktu jeda yang terkait pada setiap MP. Nah, sebagai contoh, untuk pilihan waktu jedanya itu ada TI atau tanpa istirahat, PKLN normal, lembur libur, ganti libur, flat, terus sampai yang terakhir adalah GPMP libur. Nah, untuk cara penggunaannya, pilih departemennya. Misal saya mau pilih ini 1 kontrak. Kemudian pilih nama usernya atau nama karyawannya. Nah, nanti nama karyawan ini akan muncul sesuai nama departemen yang Anda pilih. Misal kalau Mi 1 kontrak, maka di sini akan keluar Mi 1 kontrak semua. Bisa saya pilih menjadi, terus pilih tipenya, saya pilih tanpa istirahat. Keterangannya ini free text, bisa Anda isikan sesuai kebutuhan. Terus tanggal TI-nya dimulai tanggal berapa, misal tanggal 13 sampai di tanggal 13. Nah, terus untuk TI
pilih durasinya, ini satuannya menit ya, 30 menit, 60 atau 90. Misal saya ambil contoh 30 menit. Nah, setelah itu pilih simpan, klik simpan. Nah, ini ada notif data berhasil ditambahkan. Nah, ini berarti data yang sudah kalian input sudah masuk di sistem. Nah, untuk lihat data yang sudah diinput tadi, silakan scroll ke bawah. Kita pilih periodenya untuk narik datanya. Tadi saya pilih tanggal 13. Terus departemennya yang ingin Anda lihat, masukkan. Terus berdasarkan waktu jeda atau tanda entry. Nah, ini kalau waktu jeda itu ini tuh berdasarkan tanggal ini ya, tanggal yang kalian pilih ini. Kalau berdasarkan tanggal entry itu tanggal ketika kalian inputnya kapan, kayak gitu. Nah, berarti kalau saya pilih waktu jeda, berarti waktu jeda di tanggal 13 ini gitu. Kalau saya pilih tanggal entry, berarti waktu jeda yang saya masukkan di tanggal 13. Itu bedanya. Kalau saya pilih waktu jeda, berdasarkan waktu jeda. Terus ada tipe tampilan. Tipenya itu ada ketidakhadiran, lembur, TIMA atau lembur. Nah, untuk ketidakhadiran lemburnya ini, jenis-jenis ketidakhadiran akan dijelaskan lebih lanjut. Terus cari data. Nah, setelah itu scroll ke bawah, muncul. Nah, ini data yang barusan saya masukkan. Ada namanya, ID-nya berapa, namanya, terus departemennya, dia mulainya kapan sampai kapan, terus tanggal masukannya, di situ tipenya. Setelah itu keterangan yang kalian masukkan tadi sama durasinya. Tuh. Nah, setelah itu di sini kalau mau update bisa update nominalnya. Kalau misal kalian ada salah tanggal atau salah nominal atau salah keterangan yang kurang atau apa, kalian bisa update, terus klik simpan. Kalau nggak perlu cukup back saja. Terus untuk ini tadi yang tombol update. Kalau ini kita tombol hapus ya, kita hapus tuh. Terus untuk keterangan langsung lolos gaji ini, untuk kategori TI sendiri memang status approve-nya langsung lolos gaji, tapi ada beberapa tipe waktu jeda yang memang dia harus di approve oleh user yang lain. Nah, itu akan saya jelaskan di tahap berikutnya. Tuh. Untuk melihat data yang sudah dimasukkan ini, kalian bisa melihat ke menu yang absensi harian yang awal tadi. Misal saya pilih misal kontrak, terus tanggal yang bersangkutan, itu cari data. Nah, dari data tanpa istirahat yang sudah kita masukkan tadi akan muncul, kita cari namanya. Di sini namanya Mujiati. Kita search. Nah, di sini akan muncul dia TI-nya 30 menit sesuai dengan yang dimasukkan, yang diinputkan. Nah, untuk kalau misal dia ada TI-nya, indikator TI-nya, maka row-nya ini berubah jadi warna biru. Itu untuk yang TI-nya 0 dia tetap warna hitam. Untuk khusus yang TI-nya biru, dia TI-nya yang lebih dari 0 dia berubah jadi warna biru. Untuk menu selanjutnya kita masuk ke waktu jeda divisi. Waktu jeda divisi ini digunakan untuk memasukkan waktu jeda per departemen. Jadi kalau yang di menu sebelumnya tadi kan kita masukkan waktu jeda dengan MP tertentu atau dengan karyawan tertentu. Kalau ini kita langsung banyak. Jadi kita cuma tinggal pilih departemennya saja. Pilih departemennya, terus pilih tipe waktu jedanya, misal tanpa istirahat. Setelah itu tanggal waktu jedanya, misal tanggal 12, terus pilih durasinya, klik tampilkan. Nah, di sini kita bisa memilih nama-nama siapa saja yang akan dimasukkan. Kita bisa klik tombol centangnya siapa saja di sini. Kalau yang
kalau ada tanda silang ini berarti dia tidak bisa dimasukkan. Tuh, tidak bisa dipilih. Tuh, terus di sini kita bisa masukkan keterangannya. Free text. Di situ kalau sudah klik simpan. Nah, ada notifnya data berhasil disimpan. Ini berarti data yang sudah dimasukkan tadi kita sudah berhasil disimpan. Untuk lihatnya kita masuk ke menu waktu jeda. Terus pilih periodenya. Ini seperti yang tadi, sama. Satu kontrak. Terus tampilkan semua, cari data. Setelah itu scroll ke bawah. Nah, di sini akan menampilkan nama-nama karyawan yang kita pilih tadi. Tuh. Jadi bedanya kalau yang di waktu jeda yang ini kita memilih karyawan berdasar dengan satu-satu, kalau yang ini kita bisa langsung banyak karyawan. Gitu. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian barcode. Oke, untuk selanjutnya kita masuk di menu transaksi header. Nah, di sini digunakan untuk mencatat setiap kegiatan aktivitas produksi untuk semua karyawan. Nah, untuk data-data yang dimasukkan di sini ada nama divisi, line product, shift, jam masuk, jam keluar. Di sini biasanya disebut jam mesin. Terus istirahatnya, satuannya menit, sama jenis barongan dia individu atau tim. Nah, saya coba contoh, saya mau pakai transaksi di tanggal 15 Agustus. Saya pakai divisi yang sudah ada, divisi contohnya divisi 1. Terus untuk line produknya ini line produk muncul ketika divisi dipilih ya. Jadi line produknya sesuai dengan nama divisinya. Saya coba pakai data ini MC AW 4 MC, pilih shiftnya shift 1, 2, atau 3. Terus jam mesinnya jam 7.00 sampai 15.00. Terus istirahatnya 60 menit. Jenis borongannya individu. Saya simpan. Nah, setelah memasukkan data line produknya, habis itu Anda akan diarahkan ke data detail. Data detail di sini Anda diminta untuk masukkan nama-nama setiap karyawannya. Nah, di sini Anda diminta buat memilih nama aktivitasnya. Nama aktivitas ini keluar sesuai dengan line produk yang dipilih. Terus untuk jam headernya dia default dari jam masuk, jam keluarnya dia default dari jam header yang sudah Anda bikin. Sama jam istirahatnya juga default, tapi bisa dirubah, dan keterangannya ini bisa free text. Setelah itu aktivitas saya pilih packing for operator. Setelah itu untuk data campaign-nya saya sudah menyiapkan. Untuk kontrak atau tetapnya saya pakai ini. Kemudian tunggu sebentar. Nah, muncul datanya. Di sini ada ID-nya, namanya, statusnya, kontrak tetap atau share, terus selain produknya, aktivitasnya yang sudah kita tentukan di atas, jam masuk sama jam keluarnya dari sini. Untuk istirahatnya 60 menit, jam kerjanya 7 jam. Tuh. Terus saya coba mau aktivitas lain dengan karyawan share. Jadi saya coba ngurangin jam istirahatnya. Tunggu sebentar. Nah, dia ini ada nambah baru dengan jam kerja 7,5. Jadi jam kerja ini bakal menyesuaikan sama durasi istirahat yang ditentukan. Tuh. Setelah itu saya mau coba tambah lagi karyawan tetap dengan aktivitas yang sama, tapi saya coba ubah jam keluarnya 14.00 dengan durasi 60 menit istirahatnya. Dia bentar. Oke, kita masuk. Nah, sini setelah Anda menentukan nama-nama karyawannya,
Di situ Anda tentukan cara upahnya dengan cara klik tentukan cara upah, tombol pilih cara upahnya, borongan, harian, KJ atau harian dan borongan. Untuk cara upah borongan sendiri itu bakal mengeluarkan jenis karyawan yang kontrak, sir, dan tetap. Untuk jenis upah harian itu khusus kontrak dan tetap. Untuk KJ hanya untuk sir, untuk harian dan borongan hanya untuk tetap dan kontrak. Saya mau borongan cuma buat 2M bisa saja. Ini saya simpan borongan, terus saya pilih lagi yang ini harian. Saya mau menambahkan 1 MP sir lagi yang akan saya tentukan sebagai KJ. Jadi kalau misal kita pilih KJ atau konversi jam, dia hanya muncul karyawan sir saja. Simpan. Nah, ini data yang sudah dimasukkan barusan. Ini cara upahnya. Terus status alihkan itu jika ada dialihkan downtime, jika terjadi downtime. Terus keterangan itu berasal dari sini. Kalau misal ada kesalahan data yang Anda masukkan, misal salah jam masuk atau jam keluar, salah durasi istirahat, salah cara upah, Anda bisa menentukan di sini. Klik OK. Ini Anda tentukan, nanti klik update. Itu kalau sudah, kalau ada kesalahan data yang tidak perlu dimasukkan, Anda bisa klik hapus. Ini tombol hapus yang tong sampah itu. Nah, ini kalau kita masuk ke Google. Setelah kita memasukkan nama-nama karyawannya dan kita mau membuat header baru, bisa kembali lagi ke menu transaksi header. Di sini kita bisa memasukkan data-datanya seperti tadi, dan kalau kita mau lihat data yang sudah kita masukkan, cari di sini, pilih berdasarkan tanggalnya. Misal kita tadi buat di tanggal 15, kita cari terapkan. Nah, ini tadi data yang sudah kita buat. Nah, di sini data muncul sesuai user yang membuat siapa. Terus kalau kita mau lihat nama-nama karyawannya, bisa lihat di sini. Bisa lihat di sini seperti tadi. Oke, close. Oke, sekarang kita akan masuk menu borongan. Di tahap borongan. Nah, jadi borongan ini digunakan untuk memasukkan quantity item untuk header yang sudah kita buat per karyawan tadi. Nah, di sini kan tadi untuk header yang kita buat kita ada 4 karyawan atau 4 MP. Nah, di sini kita muncul 4 MP yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini bisa memilih nama borongannya apa saja, contohnya. Terus pilih nama-nama produknya. Nah, ini nanti nama produk akan muncul sesuai nama borongan yang kita pilih, dan nanti kalau kita sudah milih nama produknya akan muncul quantity terpakai dan quantity tersedia. Artinya quantity terpakai, quantity yang ini adalah quantity yang dari Orlan. Untuk quantity terpakai adalah quantity yang sudah kita gunakan, dan untuk quantity tersedia adalah quantity dikurangi quantity yang terpakai, gitu. Terus kita bisa masukkan quantity yang kita butuhkan di sini, tapi tidak bisa melebihi quantity tersedia yang ada di sini. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, berhubung ini saya tidak ada contoh quantity yang tersedia di tanggal 15, saya menampilkan contoh seperti ini. Oke.
Nah ini ya, nah ini saya punya contoh yang sudah berjalan. Kita masukkan kuantitinya di sini, klik simpan, kemudian kuantiti yang sudah kita masukkan akan nampil di sini. Setelah itu kita scroll ke bawah. Nah dari kuantiti yang kita pilih ini tadi, kuantiti tadi akan masuk ke dalam karyawan-karyawan sudah kita masukkan kayak gitu. Nah berarti kalau misal jenis borongannya individu atau tim, maka di sini dia langsung proporsi by system. Untuk yang untuk yang jenis borongan individu, dia nanti di sininya kita yang nentuin manual seperti itu. Setelah semuanya sudah, maka klik simpan ini, maka data yang sudah kita olah atau kita proses akan langsung tersimpan ke dalam sistem. Sudah untuk hasil borongannya. Terus kita kembali lagi yang case tadi, kita close. Nah setelah itu, setelah kita masuk borongan, kita masuk ke menu downtime. Ini kita klik downtime. Nah di sini kita pilih jam downtime-nya berapa, dan berapa jam rate-nya berapa. Seperti itu kita coba downtime-nya. Misal kita berhenti bekerja pukul 13.00 sampai 13.30, kita simpan. Nah sini ditambahkan. Nah sini line produknya tadi ada jam downtime sekian. Nah kita bisa nambah karyawannya di sini. Nah ini jadi karyawannya bisa ada dua tipe, yaitu yang pertama diistirahatkan atau dialihkan kayak gitu. Kalau diistirahatkan kita tinggal masukkan namanya, karyawannya siapa kayak tadi, otomatis nanti tempat temannya apa, dia jam istirahatnya sampai jam berapa, simpan, dia akan muncul di sini. Kalau misal dia dialihkan, dia dialihkan ke line produk mana, aktivitasnya apa, seperti itu. Terus pilih nama karyawannya, terus jam dialihkan jam berapa, habis itu klik simpan, akan muncul di sini. Ini nanti line produk yang muncul akan sama dengan jam header yang kalian yang di downtime-kan gitu, kan sesuai gitu, kurang lebih seperti itu untuk proses downtime-nya. Kita kembali ke awal. Nah setelah proses borongan selesai, downtime selesai, ini tinggal proses cek standar. Nah di sini kalian bisa memasukkan keterangan remarks-nya, keterangan remarks sana. Jadi kalau yang tanda merah ini kalian harus memasukkan nama-nama keterangan remarks-nya gitu. Keterangan remarks-nya ini free text sesuai alasan kenapa dia melebihi dari standar yang sudah ditentukan, seperti itu. Terus setelah masukkan remarks-nya, masukkan keterangannya. Dia keterangannya di mana? Gitu. Ini master. Dia ikut keterangan apa? Remarks-nya free text sesuai kondisi yang ada. Gitu. Setelah itu klik simpan ini. Kalau sudah ini berarti sudah. Terus close posting ini ada di bagian admin. Oke, cukup untuk checklist, cukup sampai di sini. Proses transaksinya, proses inputnya cukup di sini. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian cek kelengkapan transaksi. Nah di sini bisa lihat digunakan untuk digunakan untuk melihat data-data transaksi yang sudah dimasukkan tadi user. Sebagai contoh ini ada, saya mengambilkan tanggal 15, kode transaksinya apa, divisinya, line produknya, shift berapa, jenisnya individu atau tim, PIC-nya siapa, terus cara upahnya sudah lengkap. Kalau lengkap ini dia ada keterangannya lengkap. Kita bisa lihat datanya. Ini cara upahnya, close, terus jam kerjanya kita bisa lihat. Ini dia jam kerjanya, terus keterangannya,
bisa kita lihat. Nah, ini keterangannya, terus status posting dia belum diposting. Ini cuman buat pengecekan saja. Terus setelah itu cek MP. Nah, di sini kita pilih berdasarkan tanggal dan berdasarkan tempat dia bekerja. Kita cari data di sini. Klik cari data. Nah, setelah muncul kita akan setelah klik cari data akan langsung muncul nama-nama karyawan yang bekerja di tanggal 15 di divisi Hall 1. Kita bisa lihat nama-namanya. Di sini kita bisa melihat data fingernya, durasi jam fingernya, habis itu durasi barcode-nya, habis itu variance-nya. Variance ini perbandingan dari finger sama barcode. Setelah itu total aktivitas. Total aktivitas bisa kita lihat, cek. Ini dia di hari itu bekerja di berapa aktivitas, bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat semua. Ini misal kalau 2 aktivitas bisa kita lihat. Nah, ini dia bekerja di 2 aktivitas. Itu untuk yang cek MP. Setelah itu kita proses cek MP, sudah proses standar staffing. Nah, di sini buat melihat data-data staffing yang sudah diproses. Ini bisa kita lihat staffingnya, ini nama-nama divisinya, standar staffingnya. Ini buat pengecekan saja. Setelah itu ada report standar staffing dan report in out. Ini nanti akan dijelaskan lebih detailnya waktu training ya. Sekian dan terima kasih untuk video panduan bagi user checklist. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian user admin.